Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita akan buka di Bilangan 29. Saya akan bacakan ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Firman Tuhan berkata demikian. Pada bulan yang ketujuh, pada tanggal 1 bulan itu, haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus. Maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Itulah hari peniupan serunai bagimu. Pada waktu itu haruslah kamu mengolah sebagai korban bakaran menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela. Juga sebagai korban sajiannya, tepung yang terbaik diolah dengan minyak, yakni 3/10 eva untuk lembu jantan itu, 2/10 eva untuk domba jantan itu, dan 1/10 eva untuk setiap domba dari ke-7 ekor domba itu, dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian bagimu. Cukup sementara saya sampaikan sampai dengan pasal ini, ayat ini aja. Saya mendorong Bapak Ibu semua bisa membaca secara keseluruhan sampai dengan ayat 40 di pasal 29 ini. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan ini sungguh luar biasa, bukan? Kehidupan orang Israel, bangsa yang dipilih Tuhan, bangsa yang keluar dari tanah Mesir, bangsa yang terpilih di antara seluruh bangsa-bangsa yang ada di bumi saat itu, bangsa yang diselamatkan dari perbudakan, bangsa yang sudah dikuduskan lewat darah yang tercurah di atas tembok rumah masing-masing. Pada pagi hari ini siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Mari. Luar biasa Bapak Ibu. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan memerintahkan Musa untuk menyampaikan kepada mereka pada bulan ke-7, di hari yang pertama mereka harus mempersembahkan persembahan. Beberapa persembahan, ada persembahan bakaran, persembahan curahan, persembahan penebusan dosa, persembahan api-apian, ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat di Bilangan 29 ini, kenapa sih bangsa Israel harus mempersembahkan beberapa macam persembahan bagi Tuhan? Mari kita tarik mundur lagi. Kita akan buka di pasal 28, ya. Saya akan membacakan siapa sih yang memerintahkan bangsa Israel mempersembahkan persembahan korban api-apian. Di ayat pertama sampai kedua, firman Tuhan berkata, Tuhan sendiri yang berfirman dan memerintahkan Musa supaya bangsa Israel mempersembahkan persembahan kepada Tuhan sebagai santapanku berupa korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Ada banyak korban api-apian yang menyenangkan bagi Tuhan. Ada contohnya korban pagi dan petang, dipersembahkan setiap pagi, dipersembahkan setiap petang. Itu tugas para imam, ya, yang membawa persembahan kepada Tuhan. Kemudian ada korban Sabat, korban bulan baru, kemudian ada korban pada hari-hari raya tertentu. Nah, di pasal 29 itu termasuk korban pada hari raya tertentu, Bapak Ibu. Korban bulan-bulan Israel tidak seperti bulan kita pada umumnya, ya, karena mereka menganut kalender lunar, yaitu kalender berdasarkan bulan mengelilingi bumi, ya. Jadi bukan seperti kita di Indonesia atau masyarakat pada umumnya menganut kalender Masehi, ya, ada karena menganut kalender peredaran bumi mengitari matahari. Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai dengan Desember. Kalau di kalender lunar Bapak Ibu, kalender itu berdasarkan bulan mengelilingi bumi, ya, itu sebagai gambaran di awal. Nah, contoh kalender Yahudi ada kalender Nisan, ya, yang bulan pertama itu kalender Nisan. Itu kalau di Masehi antara 30 hari bulan Maret sampai April. Kemudian kalender Iyar, kemudian yang bulan ketiga Sivan, bulan keempat Tamus, bulan kelima Av,
bulan ke-5 Elul, bulan ke-6 Elul, bulan ke-7 Tishrei. Ya, jadi tadi dikatakan di Bilangan 29 pada bulan ke-7 di hari yang pertama, ya. Jadi itu kalender Tishrei, ya. Kalau kita baca terus di Bilangan 29 tadi, nanti dikatakan di bulan ke-7 di hari yang pertama bangsa Israel harus mempersembahkan beberapa korban persembahan buat Tuhan. Ya, yang pertama, mereka tidak boleh melakukan pekerjaan berat. Hari peniupan serunai. Serunai itu adalah seperti seruling tapi dibuat dari kayu, ya, namanya serunai. Kemudian di sana harus mengolah korban bakaran, sajian sesuai dengan peraturan supaya baunya menyenangkan, sebagai korban yang baunya menyenangkan hati Tuhan. Kemudian di bulan ke-7 di ayat 7-11, di hari yang ke-10 mereka juga harus melakukan pertemuan kudus, merendahkan diri dengan berpuasa. Jadi sebelum ketemu Tuhan mereka harus berpuasa, Bapak Ibu. Dari hari pertama sampai dengan hari ke-9 belum. Tapi di hari yang ke-10 mereka harus berpuasa. Sampai kapan mereka harus berpuasa? Kurang lebih 5 hari. Hari ke-10, 11, 12, 13, 14. Di hari ke-15, di bulan ke-7 ayat 12-16, mereka harus melakukan pertemuan kudus lagi. Tidak boleh melakukan suatu pekerjaan berat, mengadakan perayaan bagi Tuhan selama 7 hari lamanya. Mereka harus mengolah korban bakaran sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan, korban sajian, korban penghapusan dosa, membawa damai sesuai dengan peraturan. Terus dilakukan nanti di hari yang kedua di bulan ke-7 tadi, ya kan, harus 7 hari melakukan perayaan. Hari ke-3, ke-4 sampai dengan hari ke-8, ya. Jadi hari ke-15 itu bukan dihitung, ya, dihitungnya besoknya, 7 hari ke depan, ya, seperti itu. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita berpikir apakah ada orang Kristen yang hari ini untuk ketemu Tuhan harus melakukan seperti itu? Karena persembahan itu dilakukan oleh bangsa Israel, bangsa yang terpilih. Kita ini mewarisi kekristenan itu berasal dari Israel, ya. Yesus lahir menjadi salah satu keturunan Daud, ya. Daud keturunan Yehuda, salah satu suku Israel. Jadi kita mempercayai bahwa kita ini adalah Israel rohani. Kalau kita mau ketemu Tuhan, apakah sampai dengan hari ini masih ada orang Kristen seperti itu? Saya rasa nggak ada, ya Bapak Ibu, ya. Karena kalau mau ketemu Tuhan harus mempersembahkan korban bakaran, pagi petang, korban sembelihan, korban curahan. Nah, itu sangat-sangat sulit. Tadi di pasal 28 dikatakan bahwa kenapa sih bangsa Israel harus mempersembahkan korban bakaran, curahan, api-apian bagi Tuhan? Itu merupakan santapan Tuhan, dan bau korban bakaran itu menyenangkan hati Tuhan. Sebenarnya Tuhan, mohon maaf Bapak Ibu, Tuhan itu maha kuasa. Kita percaya Tuhan maha kuasa, amin, El Shaddai. Tuhan tidak membutuhkan makanan karena Dia maha kuasa. Dia sanggup menciptakan makanan sendiri. Kalau menurut saya, kalau Dia maha kuasa, ya Dia bisa menciptakan alam semesta. Masa makanan minta sama manusia? Sebenarnya ada maksud Tuhan ketika manusia mempersembahkan persembahan buat Tuhan. Mari kita flashback. Kita belajar dari kisah Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa hidup di Taman Eden dengan segala pemeliharaan Tuhan yang sempurna, dan mereka jatuh dalam dosa. Ketika mereka jatuh dalam dosa, Tuhan mencoba menghampiri manusia. Mereka bertanya, Adam dan Hawa, di manakah engkau? Adam, di manakah engkau? Kami sembunyi karena kami telanjang, kami takut, kami malu, kami telanjang. Siapa yang beritahukan? Si ular, wanita yang kau tempatkan. Nah, wanita itu menunjuk si ular, ya. Jadi mereka, manusia ketika jatuh dalam dosa, manusia sadar manusia itu telanjang. Tetapi Tuhan rindu untuk tetap bisa berkomunikasi dengan manusia. Caranya gimana? Harus ada darah yang dicurahkan. Saat itu, meskipun manusia sudah berusaha membuat pakaian dari daun ara, Tuhan mengganti pakaian manusia menggunakan kulit binatang. Kulit binatang itu harus ada pengorbanan, harus ada darah yang dicurahkan, ada binatang yang disembelih, dan darahnya digunakan untuk pendamaian dosa manusia tersebut. Sehingga ketika Tuhan memberikan pakaian kepada manusia, Tuhan masih bisa berkomunikasi dengan manusia karena sudah ada darah yang dicurahkan. Kita baca di dalam kitab Imamat 17 ayat 11 dikatakan bahwa korban persembahan sebelum dibakar harus memenuhi kriteria tidak bercacat dan bercela, dan harus disembelih. Dipotong lehernya, darahnya akan dicurahkan di mezbah untuk pendamaian. Jadi
darah yang tercurah itu, darahnya itu untuk pendamaian Bapak Ibu. Imamat 17 ayat 11 firman Tuhan berkata, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Ketika darah binatang dipotong lehernya, dicurahkan, nyawa binatang yang dikorbankan, darah tercurah itu mengadakan pendamaian antara manusia dengan Tuhan. Nah, kita juga teringat kisah Kain dan Habil. Pada saat Kain dan Habil, keturunan Adam dan Hawa yang pertama, Bapak Ibu, si Kain memilih untuk bercocok tanam, ya, sedangkan Habil memilih untuk beternak. Kalau dipikir-pikir Bapak Ibu, pada zaman Adam dan Hawa, Kain dan Habil, mereka belum memakan hewan ternak. Jadi hewan ternak itu mau misalnya beternak ayam, telurnya juga belum bisa dimakan, dagingnya belum bisa dimakan. Ternak lembu, sapi, kambing, domba pun mereka belum bisa mengolah hasil ternak, susu ternak belum bisa diminum, dagingnya juga belum bisa dimakan. Manusia mulai memakan daging hewan binatang yang bergerak itu setelah zaman Nuh, setelah air bah surut di bumi. Baru Tuhan di Kejadian 9 firman Tuhan berkata, Allah membuat perjanjian dengan Nuh bahwa segala binatang yang bergerak boleh dimakan sama Nuh, ya, yang tidak haram boleh dimakan oleh Nuh, ya, seperti daun-daun. Jadi manusia baru memakan hewan setelah zaman Nuh. Nah, kenapa Habil melihara kambing domba? Karena Habil, saya percaya sebagai anak, Habil dengar-dengaran papanya, cerita papa mamanya. Habil bertanya, papa mama, kenapa kita ada di dunia? Papa mama bercerita bahwa kita diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan, Jehovah, Yahweh, El Adonai, El Shaddai. Dari debu dan tanah diciptakan papa. Kemudian dari tulang rusuk papa diciptakan mama ketika papa tidur. Terus kita tinggal di mana? Kita tinggal di Taman Eden. Terus kenapa kita sekarang tinggal di sini? Karena papa mama berdosa, memakan buah yang dilarang, tidak taat, diusir. Tetapi begitu baiknya Tuhan memberikan pakaian. Kita tidak dibiarkan telanjang. Dari domba yang binatang yang disembelih, darah tercurah ada pendamaian, kulitnya dipakaikan untuk pakaian kami. Nah, dari situ Habil pasti akan berpikir, oh ternyata untuk bisa bersekutu dengan Sang Pencipta, mendengar dengaran kata papa mamanya, Habil mulai beternak hewan ternak, ya, beternak kambing, domba. Ada di dalam mana, Bapak Ibu? Cerita Habil dan Kain ini ada dalam Kejadian 4 ayat 2 dan 4. Firman Tuhan berkata, selanjutnya dilahirkannya Habil, adik Kain, dan Habil menjadi gembala kambing domba, sedangkan Kain menjadi petani. Di ayat keempat, Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Bapak Ibu yang terkasih, kalau ada cerita bahwa Kain tidak mempersembahkan yang terbaik, sedang Habil salah, Bapak Ibu. Kalau ada cerita itu, hati-hati dengan penyesatan. Kenapa persembahan Habil diterima? Karena Habil tahu apa yang menyukakan hati Tuhan. Untuk berjumpa dengan Tuhan harus ada pendamaian, harus ada darah yang tercurah. Kalau tanaman dipersembahkan, ada darahnya? Nggak ada. Tetapi kalau binatang dipersembahkan, sebelum dibakar, binatang itu harus dibeleh. Darahnya melakukan pendamaian, bahwa manusia berdosa harus didamaikan dengan nyawa. Darah itu nyawa, Bapak Ibu. Imamat 17 dikatakan darah itu nyawa. Dicurahkan, akhirnya bisa bersekutu dengan Bapa. Persembahannya diterima oleh Bapa. Sedangkan Kain tidak diterima, Kain iri, dan Kain membunuh adiknya. Kita juga teringat kisah tentang Bapak Abraham dan Ishak. Ishak adalah anak perjanjian yang dijanjikan Allah kepada Abraham, dan lahir ketika Abraham di masa tuanya, di umur hampir 100 tahun. Di umur 75 tahun Abraham harus meninggalkan keluarganya, bapak ibunya, dari tempat Ur Kasdim menuju ke tanah yang ditentukan Tuhan. Dan akhirnya Abraham mendapatkan anak perjanjian Ishak, dan Tuhan menyuruh Abraham untuk mempersembahkan anak. Ketika Abraham taat mau mempersembahkan Ishak, Tuhan mengganti persembahan itu menjadi dengan domba yang tersangkut tanduknya di semak belukar, kemudian dipersembahkan buat Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sebenarnya kisah ini
di Bilangan 29, Allah mau mengajari kepada umat Israel bahwa Allah tuh rindu bersekutu dengan Israel. Tetapi Allah yang Maha Kudus tidak bisa bersekutu dengan bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang berdosa ini. Gimana caranya supaya bisa? Bangsa Israel harus menguduskan dirinya. Bangsa Israel harus berpuasa. Bangsa Israel harus tidak melakukan pekerjaan yang benar, harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bangsa Israel harus mempersembahkan kambing domba yang terbaik, anak sulung yang terbaik, darah yang tercurah itu untuk mendamaikan dosa mereka. Barulah mereka bisa bersekutu, Allah bisa bersekutu dengan umatnya. Allah baru bisa memberkati umatnya ketika umatnya mau merendahkan diri, bertobat, dan ada pendamaian, ada tercurah. Kita bersyukur Bapak Ibu sebagai orang percaya saat ini bahwa kita tidak perlu melakukan korban-korban seperti tadi. Korban bakaran, korban curahan, pagi petang, korban dari Sabat, korban hari-hari tertentu. Tidak perlu. Karena semua ini sudah digenapi oleh karya penebusan Tuhan Yesus di kayu salib. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan berkata di dalam Ibrani 9 ayat 19 ayat 2 sampai 22. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu dipercikin Bapak Ibu, dikuduskan ya. Kitab itu sendiri dan seluruh umat sambil berkata, inilah darah perjanjian ditetapkan Allah bagi kamu, dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. Tujuannya apa? Supaya menguduskan, mendamaikan. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Karena Musa tahu prinsip pengampunan Tuhan harus ada yang dikorbankan, harus ada darah yang tercurah. Nah, kemudian Bapak Ibu, kenapa kita sebagai orang percaya tidak melakukan itu lagi? Karena kita sudah percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan yang menjadi manusia, Tuhan yang taat sampai hidupnya, sampai akhir hidupnya, tidak melakukan dosa dan celah apapun, rela mati di kayu salib, menggantikan dosa kita, dicambuk, ditikam lambungnya, dipaku tangannya, kakinya. Bapak Ibu, darah yang keluar tercurah itu untuk menguduskan kita, orang yang berdosa, orang yang harusnya disalib, dihukum. Tetapi ketika kita mau bertobat, mau mengaku Yesus ada Tuhan dan Juru Selamat, menerima Yesus dalam hati kita dengan sungguh-sungguh, maka pengampunan Tuhan bersifat secara totali. Kita tidak perlu lagi datang kepada Tuhan membawa persembahan korban bakaran, sembelihan, korban pengampunan dosa supaya kita diampuni. Tidak. Cukup kita percaya kepada Tuhan, cukup kita bertobat, merendahkan diri, mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Firman Tuhan dikatakan di karya penebusan Yesus. Yang pertama, darah Yesus ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Bapak Ibu bisa baca di Matius 26 ayat 26 sampai 28. Firman Tuhan berkata, dan ketika mereka sedang makan dan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ingat, ini penegasannya Bapak Ibu, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Darah Tuhan yang tercurah itu untuk pengampunan dosa Bapak Ibu, bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Yang kedua, pengorbanan Kristus di kayu salib untuk menanggung dan menghapus dosa bagi mereka yang percaya, dan untuk menganugerahkan keselamatan bagi mereka yang menantikan Dia. Bapak Ibu bisa baca di Ibrani 9 ayat 25 sampai dengan 28. Jadi kita nggak perlu lagi melakukan korban, sacrifice, persembahan. Ya, kita nggak, maksudnya persembahan yang tadi membawa kambing lembu untuk penghapusan dosa, untuk korban bakaran, curahan, sajian, tidak Bapak Ibu. Ya, kita cukup percaya bahwa penebusan Kristus di kayu salib adalah ganti persembahan tadi. Ya, dia sudah, darah yang tercurah itu
untuk menebus segala, untuk mengampuni dosaku, untuk mendamaikan aku dengan Bapa, untuk mengampuni segala dosa-dosaku. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, sebagai orang percaya Tuhan Yesus dan kita sudah diselamatkan, apakah kita masih perlu memberikan persembahan kepada Tuhan? Apakah kita cukup, yang penting kan percaya Tuhan, Pak, nggak perlu kita bawa persembahan lagi, nggak perlu ke gereja bawa persembahan, nggak perlu kita ngasih ke orang, nggak perlu kita ngasih ke pelayan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita harus belajar kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar. Yang pertama adalah, sebagai orang percaya, kita tetap harus mempersembahkan seluruh hidup kita dan menjaga kekudusan hidup kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat pertama, firman Tuhan berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan mengajar kepada kita, ketika kita percaya, kita nggak bisa hidup seperti hidup masa lalu sebelum percaya Tuhan. Kita harus berubah dari kehidupan yang gelap menjadi kehidupan yang terang, karena firman Tuhan sudah mengubah paradigma hidup kita, sudah merubah mindset hidup kita. Kalau dulu kita hidupnya seenaknya dewe, seenaknya sendiri, kita sekarang harus hidup kudus, hidup menjaga kekudusan, baik kekudusan pikiran kita, karena medan peperangan kita di pikiran, kekudusan panca indera kita, penglihatan kita, pendengaran kita, mulut kita, kekudusan hati kita. Kalau hati kita jahat, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Kalau pikiran kita jahat, apa yang kita lakukan berasal dari pikiran. Karena dari hati yang jahat timbul pikiran jahat, kemudian timbul motivasi tindakan yang jahat. Kita harus menjaga kekudusan, Bapak Ibu. Kekudusan itu harus diperjuangkan. Tidak mudah. Itu adalah korban yang berkenan bagi Allah. Kita harus minta Roh Kudus, tolong aku, supaya aku bisa terus menjaga kekudusan hidupku. Aku tidak mau hidup seperti dulu lagi. Aku mau diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Caranya bagaimana? Dengan terus kita mendekat kepada Allah, kita bersekutu dengan Tuhan, kita memiliki hubungan intim dengan Tuhan, berdoa, ambil waktu bersekutu dengan Tuhan. Mau pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, silakan Bapak Ibu. Dalam 24 jam kita harus bersekutu dengan Tuhan. Baca firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Firman Tuhan berkata, 2 Timotius 3 ayat 16, firman Tuhan berkata bahwa kebenaran firman Tuhan, segala sesuatu yang diilhamkan Allah, bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita untuk hidup dalam kebenaran, supaya kita hidup terus dipimpin. Kalau kita, ternyata yang kulakukan selama ini salah, kita harus berubah oleh pembaruan budi, bahwa hal yang dulu kita lakukan tidak berkenan harus kita tinggalkan. Kita harus berubah dari pembacaan kebenaran firman Tuhan. Poin yang kedua, persembahan apa yang kita persembahkan kepada Allah? Matius 22, 37-40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwa, segenap akal budimu. Kasihilah sesama seperti dirimu sendiri. Kita harus mempersembahkan, mengasihi Tuhan tidak setengah-setengah, mengasihi Tuhan tidak hitung-hitungan. Tuhan, kalau aku mempersembahkan sekian, Engkau harus membalikkan aku. No, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi. Kita harus mau melayani Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Ingat, ketika kita mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, bukan untuk keselamatan kita. Kita sudah diselamatkan karena kita sudah dikasihi Tuhan. Oleh karena itu, wujud mengasihi Allah ya kita lakukan dengan perbuatan. Kalau kita bicara mengasihi Allah, yang tahu hanya Tuhan. Tetapi ketika kita mengasihi sesama, yang bisa tahu ya sesama kita. Ketika kita bicara, aku mengasihi sesama, ya orang melihat perbuatan kita. Mengasihi sesama perlu pengorbanan, Bapak Ibu. Ketika kita dituduh, ketika kita difitnah, kita mau mengampuni, kita tidak mau membalas. Ketika kita dihina, kita mau mendoakan mengampuni. Ketika kita dianggap sebelah mata, diremehkan, kita mau mengampuni. Kita tidak membalas, itu perlu pengorbanan, Bapak Ibu. Jadi pengorbanan yang kedua, mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Pengorbanan yang ketiga, kita harus mempersembahkan
apa yang diberkati Tuhan, benih yang sudah dititipkan Tuhan kepada kita, berkat jasmani, berkat rohani, ya, untuk mendukung pekerjaan Tuhan. 2 Korintus 9 ayat 6-10 firman Tuhan berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita berkorban dari berkat yang Tuhan berikan kepada kita untuk pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan tidak membutuhkan persembahan kita, karena Tuhan maha kaya. Langit dan bumi semesta miliknya, emas perak itu punyanya. Di surga itu lantainya dari emas murni, pure, bening Bapak Ibu. Bahkan permata-permata tahta kerajaan Allah, mahkota Tuhan luar biasa Bapak Ibu. Tetapi pekerjaan Tuhan membutuhkan persembahan. Bagaimana Injil bisa tersebar kalau tidak ada pemberitaan, pewartaan? Pewartaan membutuhkan persembahan untuk transportasi, kemudian untuk sosial media, untuk membeli pulsa, ya, itu memerlukan persembahan, dukungan dari jemaat Bapak Ibu. Kemudian persembahan juga diberikan untuk diakonia kepada sesama umat Tuhan yang membutuhkan, yang tidak mampu, untuk janda-janda tua yang miskin, untuk anak-anak yatim piatu. Kita mempersembahkan untuk menolong mereka supaya mereka juga bisa terpelihara hidupnya. Karena itu perintah Tuhan di kitab Yakobus, ibadah yang sejati ketika kita memberikan persembahan, ya, kepada janda miskin dan kepada anak-anak yatim piatu. Kemudian pekerjaan Tuhan yang lain, penginjilan misi, ya, pembangunan gereja, itu membutuhkan biaya. Jadi persembahan kita mempersembahkan korban yang terbaik. Contohnya pembangunan The Journey, ya, Museum Alkitab yang digagas oleh gembala kita, itu membutuhkan biaya sangat besar. Itu kita dukung pekerjaan Tuhan. Namun dikatakan di sini Bapak Ibu, ketika kita mempersembahkan untuk pekerjaan Tuhan, jangan dengan sedih hati atau paksaan, melainkan memberikan dengan penuh sukacita, sebab Allah sendirilah yang menyediakan benih bagi kita untuk mempersembahkan. Jadi sebagai orang percaya, meskipun kita sudah diselamatkan, Yesus sudah, pengorbanan Yesus di kayu salib sudah menebus kita, darah yang tercurah sudah mendamaikan kita pada Tuhan, kepada Bapa. Tetapi tidak berhenti di situ. Sebagai orang percaya, kita tetap harus mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus yang berkenan pada Allah. Kita harus mempersembahkan hidup kita untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kita harus mempersembahkan berkat yang Tuhan percayakan pada kita. Hidup kita juga untuk melayani Tuhan. Berkat yang Tuhan sediakan pada kita untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Biar Injil Kerajaan Allah semakin tersebar, banyak jiwa-jiwa diselamatkan karena mereka mendengar pewartaan tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan yang saya bagikan pada kali ini menjadi berkat buat kita semua. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kepada perenungan kebenaran firman Tuhan selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua.